Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini, channel untuk belajar mengoding ya, untuk nulis coding. Dan di video kali ini saya ingin langsung saja kita akan berbagi, ya, saya akan berbagi mengenai satu tips agar codingan Laravel kita itu jadi lebih gampang. Apa itu? Yaitu ada yang namanya helper ya. Kalau helper bawaan Laravel itu kan kayak gini. Laravel itu kan kayak gini bawaan helpernya ya. Helpers. Bawaan helpers Laravel ini, nah ini kita nggak pakai ini maksudnya ini tetap dipakai. Cuma kita akan membuat helper kita sendiri yang akan mempermudah codingan kita gitu. Oke, kita langsung saja mulai ya. Fungsi dari helper ini, bentar. Fungsi dari helper ini sebenarnya itu untuk ya mempermudah ya, mempermudah. Jadi kita akan membuat function-function yang nantinya itu akan kita gunakan di codingan kita. Function-function yang bisa digunakan dimanapun ya, kapanpun ya, dimanapun kapan. Oke, langsung saja kita buat helpernya. Kita bikin dulu di sini di root aja nggak apa-apa, root foldernya. Save dulu, kita namain helpers.php. Alright, langsung saja kita ketik PHP. Ini hapus saja. Nah, helper yang pertama yang ingin saya bagi ini sederhana, tapi ini seringkali dipakai gitu ya, yaitu helper hari. Ini ya, ini biar gampang. Jadi biar kita nggak ruwet-ruwet convert hari ke apa bahasanya dulu atau gimana, kita pakai ini aja. Number today. Jadi kalau hari 0 itu hari Ahad, ya kan? Kalau it's nomor hari ya ini ya. Ini. Kalau hari 1 itu Senin sampai hari ke 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 6. Jadi mulai dari hari 0 sampai hari 6 gitu ya. Kalau kalian pengen mulainya dari hari 1 aja, ini kosongin gini aja. Jadi hari 1 itu Ahad, hari 2 itu Senin, hari 3 Selasa, 4 Rabu, 5 Kamis, 6 Jumat, Sabtu, 7 gitu ya. Ini kita bikin mulai dari 1 aja ya. Yaitu function number today. Ini bisa kita praktekkan langsung ini. Kita bisa praktekkan langsung. Nah, sebentar. Ini kan kita udah buat satu helper ya. Kita udah buat satu helper. Nah, helper ini akan kita daftarkan dulu di Laravel. Helper pun perlu pendaftaran gitu ya. Kita akan lakukan pendaftaran di sini ya. Composer.json ini silahkan sebentar. Composer.json ini silahkan cari autoload. Nah, autoload ini ya kan. Di bagian atas ini kita kasih files kayak gini. Terus titik 2 kotak ya kan. It's n. Nah, di sininya kita taruh file helper kita tadi. Helper kita tadi kan di root folder ini ya kan. Nah, kita tulis saja helpers.php. Oke, gini aja udah. Ini kita udah mendaftarkan helper kita. Cuman kita perlu ketik which nah, kita perlu ini composer doom autoload dulu. Composer doom autoload. Kita tunggu. Iya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, dah. Ini kita udah mendaftarkan helper kita tadi. Jadi semua yang kita tulis di sini akan dapat digunakan dimanapun ya. Di subquery, di query biasa, di Tinker. Coba ya kita buka Tinker ya. PHP Artisan Tinker. Kalau kalian belum tahu apa itu Tinker, jadi Tinker ini adalah dia itu simulasi PHP konsol gitu ya. Kalau kita echo A gitu ya. A. Terus kalau misalkan 1 ditambah 5, 6 gitu ya. Ini PHP konsolnya intinya. Coba kita number, kita tab, loh, udah muncul ya kan. Num tab, number today. Misalkan hari ke-1 berarti hari Ahad.
Number ke hari 2 berarti hari Senin gitu kan. Mantap. Mantap dong. Oke, exit dulu. Number today udah. Sekarang kita ganti day to number ya, kita convert gitu loh. Number today udah, sekarang kita balik day to number. Nah, day to number ini fungsinya adalah untuk membalik. Jadi kalau inputnya Ahad, masuknya 0 gitu ya, atau 1. Ini kan saya taruhnya 0 ya kan. Kita coba ganti ke 1 ya. Oh ya, ini integer, ini fungsinya biar dia itu jadi integer. Ini kan parameter dari array kan. Jadi array dari hari ini mengambil elemen ke berapa gitu. Pokoknya itulah. Nah, sekarang kita balik day to number. Jadi kalau inputnya Senin, itu kita ganti ya ini ya. Senin itu 2, Selasa itu 3, Rabu itu 4, Kamis itu 5, Jumat itu 6, Sabtu itu 7, Ahad itu 1. Oke? Nah, sebelumnya biar biar programmer itu nggak bingung-bingung ya, kok nggak harus Senin, nggak harus gini ya, tapi Senin atau huruf besar semua gini bisa. Nah, itu kita lower dulu, kita teksnya itu di lowercase dulu ya. Habis itu masuk ke parameter array ini, akhirnya muncul kayak gini. Nah, ini number today, day itu number. Coba ya, kita coba lagi. PHP Artisan Tinker. Yap. Day itu number. Misalkan Senin huruf besar semua 2. Tuh ya kan. Senin. Ahad 1. Mantap. Oke. Day itu number today udah bisa. Kita menuju ke function yang ketiga. Ini masih sama ini. Ini soalnya pakai bahasa Indonesia. Kita kan programmer Indo. Jadi kita harus nulis Indo, ya kan? Bentar. Ini tak kasih Ctrl D. Ini kita enter aja biar kelihatan gak rapi. Nah, gini. Sip. Nah, jadi kalau inputnya itu 0, dia nggak keluar bulan. Tapi kalau inputnya itu 1, dia keluar Januari. Ini ya sama kayak gini, cuma ini kita ganti bulan gitu aja. Oke, ini kayaknya nggak perlu dipraktekkan ya, perlu ya? Coba ya. Coba. Number to month 1 Januari dong. 12 Desember. Sip, mantap. Mantap. Itu number to month. Kalau kalian mau bikin month to number ya silahkan. Caranya ya tinggal dibalik kayak ini ya kan. Intinya helper ketiga itu. Lalu helper keempat. Sebentar, helper keempat ini mungkin ya. Create date range ini ya. Ini helpernya udah ini sering kali tak pakai gitu. Jadi helper-helper yang ada di sini ini yang tak share ini sering kali tak pakai dalam aplikasi-aplikasi yang saya buat tuh biasanya pakai helper-helper kayak gini. Ini silakan ya kalian mau ketik atau gimana ya terserah. Ini nanti tak share di GitHub. Silakan kalau teman-teman mau ngajak GitHub-nya, ini lumayan lah untuk mempermudah ya kan. Alright, langsung saja kita akan buat yang keempat. Ini yang ke-1 kita kasih ini biar mantap ya. 1 2 biar agak kayak profesional gitu. 3 4 sip. Create date range. Jadi fungsinya create date range ini akan membuat range tanggal dari mulai tanggal sampai akhir tanggal. Ini saya dapat dari Stack Overflow ini. Saya lupa tapi alamatnya. Ini ngambil dari Stack Overflow ini. Beberapa koordinat date period ini ya. Tapi saya lupa alamatnya. Tapi ini sering tak pakai gitu loh ya. Langsung saja ini nggak pakai gini biar agak kayak singkat gini ya. Sip, mantap. Sekarang kita coba create date range ini. Fungsinya untuk membuat range tanggal dari awal sampai akhir. Coba kita bikin. Oh, nggak bisa. Kita harus exit dulu. Habis itu tinker lagi. Create date range. Misalkan. Nah, ini tergantung formatnya ini. Formatnya kan kayak gini. Berarti kita harus inputnya kayak gitu. Misalkan 2000 2020 terus bulan 12 tanggal 20. Nah, terus tanggal akhirnya itu
2021 bulan ketiga tanggal 25 misalkan, ya kan. Enter. No, gini, mantap. Jadi default, jadi ini ya, ini nilai defaultnya itu formatnya adalah YMD. Nah, stepnya itu 1. Kalau kita mau ganti stepnya 2 ya bisa, ya kan. Tapi intinya ini berarti ini ya kan, ini muncul range tanggal. Jadi ini untuk menggenerate array tanggal dari tanggal 20 sampai tanggal 25 ya, 20 sampai 24, 25-nya nggak katut. Ya sampai -1 gitu loh ya. Harusnya 25 katut ya, 25 katut harusnya ya. Kalau pengen 25 katut gimana ya? Ya nanti ini tinggal dimasukkan end date-nya +1. Oh, sebentar. Nggak enak kalau gitu ya. A new date time and date ini. Nah, kalau mau pengen kayak gitu, berarti end date ini kita bikin lagi. Dollar format str to time dollar end date dot +1 day. Nah, kalau kayak gini kita coba ya. Oh, bentar, kita harus exit dulu. Yep. Nah, sampai tanggal 25 gitu ya. Coba kita ganti stepnya itu YMD, kita ganti stepnya itu 2. Jadi tiap 2 hari. Nah, kayak gini munculnya. Jadi tanggal 20, 22, 24 ya kan. Kalau kita stepnya itu 15 ya tiap 15 hari 20 gini. Mantap. Oke, create date range ya. Ini kalau kalian butuh, nah ini bisa pakai create date range gitu ya. Terus ini all date in month. Sebentar. Halaman. Jangan, ini terlalu kompleks koma tuh DP. Nah, ini DP ini sih sebenarnya. DP ini ya. Coba ya, DP ini sering tak pakai sih kalau males nulis model ya, model di Laravel itu saya biasanya pakai DP ini. Function DP ini dia itu untuk, jadi kita nggak perlu ngetik kayak gini DB connection gitu, nggak perlu. Jadi DB table kan biasanya kayak gini ya kan, kalau males nulis model ya kan. Nah, ini kegunaannya itu untuk kita nggak repot-repot nulis kayak gini. Jadi lebih singkat. Nanti misalkan ya pengen connect ke tabel employee gini aja, employee where gitu, tetap dan sebagainya, order by s gitu ya. Misalkan kita mau koneksi ke beberapa database, misalkan ya ini DB employee. Nah, ini koneksinya itu DB1 ya kan. Terus ada koneksi lain DB di employee yang sama tapi koneksinya beda DB2 gini ya kan. Nah, ini fungsinya itu kayak gitu, fungsi DB itu kayak gitu. Jadi kita nggak usah nulis kayak gini, kepanjangan. Saya nggak mau nulis kayak gini, jadi nulis kayak gitu ya, teman-teman. Alright, itulah fungsi DB. Kalau mau kita coba, coba ya. Jadi di database ini, bukan di config database. Nah, ini kita bisa coba ya. Ini saya punya satu database untuk testing. Ini kita namain bukan MySQL tapi MyDB-test. Nah, gini ya, MyDB-test. Ini kalau nggak salah database-nya itu sebentar. Oke, lanjut ya. Ini misalkan ini saya punya database, ada 2 database, yaitu database yang pertama ini adalah namanya itu answer.
Database yang pertama itu namanya answer, dan database yang kedua itu namanya DB stock ya. DB stock sama answer. Nah, kita coba akan menggunakan dua database ini. Sorry, wait. Oke, sorry, kita lanjut ya. Jadi ada dua database, yaitu database answer dan database DB stock. Kita akan coba menggunakan dua database ini ya. Database answer ini kan udah ada ya di INV kita kan udah. Ini databasenya answer ya kan. Nah, database kedua yang kita akan gunakan yaitu database apa tadi? DB stock ya. URL-nya tetap, hostnya tetap, portnya tetap, database-nya aja yang berbeda. Jadi kita ganti ini aja, ganti DB stock. Gini ya, betul ya nulisnya ya. DB stock. Nah, ada dua database ini. Kita akan coba gunakan dua database ini dengan helper yang ini ya. Biar kegambar gitu gampang ya. PHP Artisan Tinker. Coba kita ambil database defaultnya. Connection ini kalau 0 dia ngambil default, if 0 dia ngambil connection default, kalau nggak 0 dia ngambil connection apa. Nah, coba kita ngambil dulu di answer ya kan, database answer ini kita coba ambil tabel bantuan ini, kita select semua DB bantuan get gitu. Nah, muncul gini ya, ini. Coba sekarang kita ambil yang database lain ini ya kan, DB stock. Coba ya, DB kita ganti barang ya, tabel barang ini kita ambil barang ya kan, tabelnya kan barang, databasenya kan DB stock, tapi connectionnya itu kita namain MyDBTest. Jadi MyDBTest ini nama connection, terus nama databasenya di sini didefinisikan. Jadi kita manggilnya itu barang, terus kita ngambil koneksinya MyDBTest, bukan DB stock ya, bukan ya, tapi MyDBTest. Terserah, kalau kalian mau samain nggak apa-apa. Ini saya coba bedain biar kelihatan itunya ya, fungsinya gitu loh ya. Jadi kita ambil data barang get, nah ya. Jadi ini ngambil data barang yang ada di sini. Tuh ada dua, dan satunya mengambil data bantuan di database lain. Sip, begitu teman-teman. Ini nanti fungsinya banyak. Kalau kalian mau gunakan dengan cara kayak gini atau pakai cara lain juga nggak apa-apa, terserah. Tapi intinya ini ya, ini DB lah. Ini ya, fungsi DB itu biasanya saya pakai kalau lagi males nulis model gitu. Terus ada function lain yang sepele tapi bisa jadi berfungsi ini ya, keenam, yaitu null to zero. Jadi terkadang ya untuk menyimpan sesuatu gitu kita nggak pengen nol, tapi kalau nol jadiin zero aja gitu ya, dan kita nggak mau ngedit database-nya ya pakai kayak gini aja, ya udah null to zero. Atau ini digunakan untuk operasi lain selain database juga bisa, tapi intinya null to zero. Kita save ini ya. Ini silakan kalian mau coba nanti di copy, di clone apa-apa, nanti saya taruh di GitHub Artisan Tinker. Coba ya, 0 to 0, coba 0 0 0 to 0 gak penting sih ya, tapi oh enggak gini. Jadi di function ini dia itu selain 0 to 0 dia juga bisa merubah semua array ke 0 gitu ya. Coba ya, r gini ya, 1 0 0 x 0 lagi 9. Nah, ini kan kita udah mendefinisikan r 0 to 0 $r. Iya, ini ya. Jadi yang 00 tadi jadi 0 gitu ya. Jadi 0 to 0 ini selain dia ngerubah satu nilai, dia juga ngerubah array ya. Jadi array-nya itu di looping, terus dijadikan 0 semuanya. Value-nya ya, bukan key-nya ya. Gitu, 0 to 0. Sip, mantap. Oke. Terus function yang ke 6 udah. Sekarang function yang ke 7 ya, apa ya?
lower all, delta biasa, random array. Udah ada di Laravel ya, random array ya. To date all times. Nggak usah sih, jarak bulan. Generate, integrity check, file integrity check, encrypt data, decrypt data, range. Inilah jarak bulan, kita coba ini sih. Ini saya udah membuat function ini, tapi ini entah sih. Coba dulu ya. Jarak bulan ya. Dia mengambil jarak antara 2 bulan. Pakai cara kayak gini lah. Tapi intinya itulah jarak bulan lah ya. Kita coba jarak bulan ini mengambil itu jarak antara 2 bulan ya. Jarak bulan tapi inputnya itu start sama ini tuh tanggal gitu loh. 2020 bulan 11 tanggal 20 misalkan dengan 2021 bulan 01 tanggal 30 gini misalkan. Jaraknya 2 bulan, jadi 11 ke 12 1, jadi jaraknya dikurangi gitu aja sih. Menghitung jarak antara 2 bulan antara 2 tanggal, jadi tanggal 1 dengan tanggal 2 itu dihitung dia ini melewati berapa bulan sih gitu. Itu fungsinya jarak bulan. Sip, mantap. Terus function yang ke-8. Nah, ini yang sering tak pakai lagi ini. Ini mantap sih yang ke-8 menurutku. Kalau kalian terserah mau pakai juga. Bentar. Fungsi yang bentar. Fungsi berikutnya itu fungsi yang ke-8. Ini sering sekali. Jadi function yang ke-8 ini, jadi function ini sebenarnya itu bikin males, tapi itu ditulis ketika males lah ya gitu ya. Jadi function yang ke-8 ini dia tujuannya itu untuk memaksa aplikasi kita itu berjalan entah di HTTP atau HTTPS gitu ya kan. Seringkali di server di hosting itu udah bisa masang SSL dan kita pengen pindah langsung ke HTTPS atau kita pengen ngeran di lokal ya kan. Nah, itu kita bisa pakai helper ini. Ya kan, singkatan dari URL. Kalau di Laravel kan ada URL, ada secure URL ya. Secure URL ya, betul ya. Nah, ini kita manfaatkan dua function mereka ini. Dua functionnya Laravel ini kita gunakan di sini. Gitu. Nah, function U ini tujuannya untuk memaksa dia itu HTTP atau HTTPS. Nah, function ini kita akan coba ya. Coba di ini kita save dulu. Terus di .env-nya kita kasih HTTPS. Dia bisa true atau bisa false, terserah. Kalau true returnnya adalah secure URL, kalau false returnnya adalah URL biasa. Fungsinya ini kayak aset gitu. Kok aset ya? Bentar ya, coba ya. Dulu. Ya, biar bisa tinker. Coba HTTPS localhost ya kan. Kalau ini kan env-nya kita kasih ini. Kita kasih false dulu. Ininya harusnya belum berubah sih. Coba lagi. HTTP localhost gitu. Ini tujuannya itu untuk kayak gini. Kalau kita nulis di itunya, di sininya itu kita nggak usah kayak URL gini. Ini kan kalau URL biasa. Ini kan kalau ternyata kita pengen ganti ke HTTPS kan agak susah ya. Jadi kita bikin ini ganti U aja. Gini aja selesai. Dia mau HTTP atau HTTPS tinggal ganti di sini. Jadi kita nggak perlu ganti di sininya itu URL atau secure URL satu-satu, nggak usah langsung gini aja ya.
Gini aja, udah selesai. HTTPS false atau true. Kalau pengen HTTPS diganti true, kalau enggak ya false, gitu aja. Sip, mantap. Itulah fungsi dari Oke. Next adalah last part. Enggak sih. Mon range, integrity check, kayaknya udah sih itu. To that all. Ya, itu ya. Ini 8 function yang bisa kalian manfaatkan untuk membuat programming Laravel kalian jadi lebih ya. Ini dulu, semoga bermanfaat yang saya bagikan ini. Terima kasih telah menonton dan silakan dibagikan agar ilmu kita jadi lebih bermanfaat dan berguna dunia dan akhirat. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat, semoga teman-teman bisa dapat rezeki yang banyak, rezeki yang melimpah, rezeki yang bermanfaat. Dan sudah itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.